Saya mencoba mengklarifikasi ya ke Sinode HS, saudara ya. Di sana ada teman saya yang menjabat sebagai sekretaris Sinode Gereja IHS Church. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa saya, saudara tetap ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, pada saat ini saya akan menanggapi ya video yang beredar ya di YouTube yang kalau saya bilang ya lumayan viral beberapa hari yang lalu. Seorang yang mengaku pendeta, yaitu namanya Pak Yo, yang kemudian mualaf, dan yang saya mau klarifikasi adalah apa yang dia sampaikan ya saudara ya. Saya tidak mau memusingkan dengan dia mau mualaf, dia mau memilih jadi agama apa, itu hak dia. Tetapi yang saya mau klarifikasi kepada teman-teman semua terkait pernyataan dia adalah bahwa dia adalah seorang pendeta yang dilantik di gereja YHS. Nah, ini yang saya akan luruskan kepada saudara semua ya. Tapi sebelumnya itu kita lihat pernyataan daripada Pak Yo ini ya. Kita dengarkan aja ya saudara ya. Terus berapa tahun Bapak menjabat menjadi pendeta? Oh baik, ya saya ditakbiskan menjadi pendeta itu di tahun 2014. 2014. Ya, Oh, oke. Saya pertama 2014. kali ditakbiskan di YHS Church, Yesus Hidup Sejati Church. YHS. Ya, Gereja Yesus Hidup Sejati. ya. Atau Yakin Hidup Sukses. Masih. Ya, ya. Terus nanti kalau saya sebut lagi pendirinya nanti juga YHS semuanya. Ya, jadi saya ada di situ dan kemudian saya ditaruh di sebuah daerah pedesaan di Kabupaten Semarang, saya ditaruh di situ. Nah, di sini mulai banyak praktek. Ketika saya di dalam mulai ada banyak praktek yang nanti tidak harus diceritakan panjang, tapi saya mau ambil sebuah poin di pertanyaan kenapa meninggalkan kekristenan. Nanti dulu Pak. Oh, baik. Dulu, Pak. Baik. Jangan cepet-cepet Pak. Jangan cepet-cepetan kalau gitu. Nah, maksudnya gini, Bapak ditabiskan menjadi pendeta 2014. Sebelumnya berarti Bapak menempuh pendidikan di STT. Gitu. Oh, ya baik. Ya, STT mana tuh Pak? oh ya. Jadi ini kita harus tahu kalau di Kristen ada denominasi. Ya, setiap denominasi itu punya standar sendiri tentang bagaimana mereka mengangkat seseorang menjadi pendeta. Ya, kalau STT saya ada di STT Harvest Semarang. Oh, Harvest Ya, Semarang. ambil S2, tapi saya hanya sekitar 10 bulan. S2-nya? Iya. Oh, berarti Bapak jenius dong Pak? Enggak, maksudnya saya meninggalkan. Nah, ini pernyataan dia ya saudara ya. Katanya dia ditabiskan jadi pendeta 2014 di YHS Church ya, dan dia ditempatkan di Semarang. Saya tidak ingin menanggapi yang lain, tapi yang saya tanggapi ini adalah kependetaan dia. Apakah benar dia adalah seorang pendeta di YHS Church? Nah, saya mencoba mengklarifikasi ya ke Sinode HS, saudara ya. Di sana ada teman saya yang menjabat sebagai sekretaris Sinode Gereja IHS Church, dan saya mendapatkan informasinya. Nah, jadi seperti ini ya, saudara ya. Jadi sekretaris Sinode ini mengkonfirmasi ke Gembala IHS Semarang, dan seperti ini informasinya ya. Jadi tidak begitu, hampir bergabung tapi tidak komitmen jadi selesai. Dia desersi dari polisi ya. Saudara lihat. Kemudian sudah 10 tahunan tidak pernah kontak lagi, malah baru tahu ini. Ya, maksudnya baru tahu dari YouTube ya, Pak Yo ini. Pindah-pindah gereja, sebelum kami dikenalkan dia sudah keluar dari gereja Gisi atau mana gitu.
ruwet, ternyata semakin tahu banyak masalah ya gitu. Kemudian iya Sep, kalau bilang mantan pendeta YHS, ya salah besar karena tidak punya kartu pejabat. Hanya kami minta tolong bantu pelayanan di Boja, Kendal. Pas ada teman Pak Jabhes punya ruko, dipinjamkan kita free. Terus selesai jadi statusnya volunteer ya. Hanya beberapa bulan akhirnya selesai seperti ini. Aku baru dengerin YouTube-nya. Tidak ada surat resmi pengangkatan apa-apa, keluar begitu saja. Jadi saudara, yang saya mau sampaikan adalah bahwa kalau dia mengatakan bahwa dia adalah pendeta di IHS Church, maka itu tidak benar. Karena apa? Karena ini disampaikan langsung oleh Gembala Semarang ya. Kemudian Sekretaris Sinode IHS juga tidak menemukan di dalam daftar database nama dari bapak ini, saudara ya. Ya otomatis tidak punya kartu dong ya. Dan saya ingin menyampaikan kepada Pak Yo, kalau melihat video ini, coba kalau memang benar tunjukkan kartu pejabatnya. Kalau di GBI pakai istilah pejabat ya. Tunjukkan kartunya, kartu kependetaannya, dilantik kapan, sertifikatnya ya. Karena ada surat sertifikat pelantikan dan kartu, minimal kartu pejabat atau kartu pester. Nah, saudara, yang memang agak ganjil karena kalau di IHS Church itu menggunakan istilah pester. Namun di dalam videonya dia masih menggunakan kata pendeta ya. Nah, dan yang saya sampaikan ini adalah memang benar-benar memberikan klarifikasi kepada setiap orang di luar sana yang sudah melihat video daripada Pak Iyo yang mengaku sebagai seorang pendeta, tetapi ternyata saya klarifikasi ke sinode, sekretaris sinode IHS tidak benar karena tidak ada data-datanya di dalam list database sebagai pester atau pejabat di gereja IHS Church, saudara ya. Semoga video ini memberikan klarifikasi dan jangan gampang percaya dengan pernyataan-pernyataan yang memang tidak berdasar ya. Tujuan saya adalah hanya ingin meluruskan, lalu ingin menyampaikan kepada Pak Iyo bahwa silahkan bisa memilih keyakinan apapun, tetapi mencoba untuk tidak membuat suasana jadi membangun opini yang buruk. Apalagi ini tidak benar informasinya. Kalau ini memang dia yang dia sampaikan adalah dia seorang pendeta, ini kalau saya bilang bahwa ini adalah informasi yang tidak benar ya, atau bohong. Kenapa? Karena tidak ada data-data sebagai seorang pester pejabat di IHS Church ya, dan saya komunikasi langsung dengan sekretarisnya. Nah, sekretaris Sinode IHS maksud saya, saudara ya. Nah, jadi jelas ya, jelas. Dan ya, saran saya sih mungkin Pak Yo ini kurang mengerti, karena menurut teman ini ya, sekretaris sinode dari Gembala Semarang, bahwa Pak Yo ini hanyalah sebagai seorang volunteer ya, yaitu membantu pelayanan. Volunteer itu buat orang-orang yang Muslim, itu volunteer itu artinya bukan sebagai seorang pendeta atau pejabat ya, atau pester, tetapi dia seorang yang membantu pelayanan dengan sukarela ya. Itu statusnya dia, Pak Yo ini. Jadi bukan, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa dia adalah bukan seorang pendeta YHS Church yang dia katakan dilantik pada tahun 2014 ya. Jadi salah. Jadi itu adalah informasi, kalau saya bilang, hoax ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat Pak Yo ya, jangan buat sesuatu yang tidak benar ya, agar apa yang kita lakukan itu ya benar-benar bermanfaat ke orang lain, dan terlebih apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan satu saat nantinya ya. Dan ya saya sih tetap sebagai anak Tuhan yang orang percaya, tidak ada masalah dengan Pak Yo atau teman-teman yang membuat
seperti membuat opini untuk memojokkan gereja-gereja tertentu, ya, karena Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengasihi sesama. Cuma pesan saya kepada Pak Yo, janganlah mengungkapkan sesuatu yang bukan kebenaran, ya. Oke saudaraku, saya Pastor DHI memberkati Anda semua, sukses dan salam kebaikan.